Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Bapak dan Ibu. Eh, Video kali ini sebagaimana biasa menyampaikan informasi penting bagi Bapak dan Ibu guru terkait dengan tata cara pendaftaran uji kompetensi baik dari guru pertama ke muda, guru muda ke madya, atau pengawas muda ke pengawas madya. Atau mungkin juga nanti muncul dari guru ke pengawas. Bapak dan Ibu, berdasarkan data di sasaran peserta, ini penting bagi Bapak dan Ibu. Kalau yang sudah terjadwal kemarin kan sudah dilaksanakan. Nah, bagi sasaran peserta itu adalah peserta yang akan naik jenjang jabatan pada periode berikutnya, ya. Nah, berdasarkan data masih banyak yang belum melakukan konfirmasi, ya, belum memberikan pernyataan konfirmasi di SIM PKB-nya. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum menyatakan konfirmasi, maka Bapak dan Ibu tidak akan terpanggil untuk mengikuti uji kompetensi, ya. Tapi ada juga yang sudah menyatakan konfirmasi, berarti yang bersangkutan itu sudah membuka SIM PKB-nya, ya. Nah, data yang dimiliki dari pengawas madya, kemudian guru madya, guru pelaksana, guru kepengawas, guru muda, guru pertama dan pengawas muda, ini adalah sasaran yang akan datang, Bapak dan Ibu. Nah, datanya itu masih terdapat yang belum memberikan konfirmasi kesediaan untuk itu ikut uji kom, ya. Nah, langkah apa saja yang harus dilakukan apabila Bapak dan Ibu belum menyatakan konfirmasi? Maka yang perlu dilakukan adalah memeriksa SIM PKB-nya atau login ke SIM PKB masing-masing, ya. Langkahnya, ya seperti biasa Bapak dan Ibu, eh, bisa masuk melalui portal ujikompetensi.kemdikbud.go.id atau masuk menggunakan SIM PKB masing-masing. Masukkan akun SIM PKB-nya, kata sandinya, lalu klik tombol masuk. Nah, di tombol masuk Bapak dan Ibu, di sini nanti ada kalimat selamat datang. Berarti Bapak Ibu ini belum menyatakan bersedia. Lalu langkah yang harus Bapak Ibu lakukan adalah mengklik tombol daftar. Ya. Nah, setelah klik tombol daftar, maka akan muncul informasi seperti ini, informasi pendaftarannya. Bapak Ibu wajib mengklik pendaftaran ini Bapak Ibu ya, yang ada kotak ini, diklik, lalu kemudian klik mengikuti. Nah, saya sarankan jangan mengklik tombol tidak mengikuti. Kenapa? Karena nanti di rekapitulasi peserta yang yang terdaftar pada sasaran kenaikan jenjang jabatan itu nanti ada tertulis tidak bersedia, maka nanti akan dimintai alasannya. Nah, saya harapkan Bapak dan Ibu ikut tombol mengikuti. Karena apa? Karena uji kompetensi ini menjadi syarat utama untuk mengikuti kenaikan jenjang jabatan, ya. Lalu langkah berikutnya Bapak dan Ibu, setelah Bapak Ibu tadi mengklik mengikuti adalah diklik biodata diri, ya. Biodata diri diklik, nanti muncul informasinya seperti ini. Bapak dan Ibu diminta untuk memeriksa informasi CV-nya atau identitas dirinya. Apabila ada yang tidak sesuai, nah, mohon dicek satu persatu. Apabila ada yang tidak sesuai, langkah yang harus Bapak Ibu lakukan adalah mengklik tombol ubah, ya. Dicek satu persatu, ya. Jangan sampai ada yang terlewat supaya sesuai dengan identitas Bapak Ibu yang Bapak Ibu miliki. Nah, setelah itu Bapak Ibu di diperiksa satu persatu, diisi kalau memang ada perubahan, ada perbedaan data. Kalau sudah selesai, klik tombol simpan. Nah, langkah berikutnya adalah mengupload dokumen penting. Nah, dokumen penting itu yang pertama adalah SK pangkat terakhir. Nah, saya contohkan
SK pangkat terakhir bagi Bapak Ibu yang akan naik jenjang dari golongan 3B ke 3C, maka yang diuploadnya adalah golongan 3B. Bagi Bapak Ibu yang akan naik jenjang dari golongan 3D ke 4A, maka yang diuploadnya adalah SK terakhir yaitu golongan 3D. Lalu yang kedua, salinan Pak 3C. Nah, Bapak dan Ibu, misalkan Bapak Ibu akan naik ke 3C. Nah, ketika Bapak Ibu mengusulkan penilaian PAK-nya, ya, berkas yang diusulkan dan dinilai oleh tim penilai kabupaten kota, maka salinan PAK-nya itu wajib diupload. Bapak Ibu diwajibkan menghubungi bagian kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Kota masing-masing untuk meminta salinan PAK 3C-nya. Tujuannya adalah untuk diupload pada akun SIM PKB-nya. Ini bagi yang 3A ke 3B. Dari 3B ke 3C. Bagi yang 3D ke 4A, maka yang diuploadnya adalah salinan PAK 4A. Ya. Jangan tertukar ya. Jadi yang dimintanya adalah salinan PAK yang akan naik jenjangnya. Kalau 3D ke 4A, maka yang diminta adalah PAK 4A-nya. Kalau dari 3B ke 3C, maka yang diminta adalah PAK 3C-nya. PAK itu dikeluarkan oleh bagian kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Kota masing-masing. Lalu yang berikutnya dokumen penting adalah penilaian prestasi kerja. Ya, kalau seandainya Bapak dan Ibu naik jenjang jabatannya pada periode April 2024, maka yang diuploadnya adalah penilaian kinerja 2022 dan penilaian prestasi kerja tahun 2023. Ya, jadi disesuaikan dengan penilaian kerja yang sudah Bapak Ibu terima. Kemudian yang berikutnya adalah fakta integritas uji kompetensi. Di mana dapatnya ini, Bapak Ibu bisa didapatkan dari akun SIM PKB masing-masing atau di tombol yang di bawah ini ada klik di sini, nanti Bapak Ibu akan diarahkan untuk mengunduh fakta integritas yang ada pada SIM PKB masing-masing. Nah, Bapak Ibu, kalau seandainya Bapak dan Ibu nanti Bapak Ibu akan diminta untuk mengisi kelengkapan data, Bapak Ibu tinggal memeriksa apakah centangnya sudah warna hijau atau belum. Kalau sudah warna hijau berarti CV atau informasi umumnya sudah terpenuhi. Dokumen pentingnya sudah terpenuhi. Kalau seandainya masih berwarna silang berwarna merah, tanda silang berwarna merah, berarti ada dokumen-dokumen yang belum Bapak Ibu penuhi, wajib diisi dan belum dilengkapi atau belum diselesaikan. Langkahnya tadi kembali ke biodata dan biodata diri. Nah, Bapak Ibu, untuk mengecek apakah Bapak Ibu sudah memenuhi semua dokumen penting, baik itu CV maupun dokumen yang diupload, maka klik menu beranda. Nanti di situ muncul ada centang warna hijau. Berarti kalau centang warna hijau itu semua dokumen yang Bapak Ibu upload itu sudah terpenuhi semua. Lalu berikutnya Bapak dan Ibu, kalau sudah klik kirim berkas. Ya, ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan bagi Bapak Ibu yang belum memberikan konfirmasi kesediaan. Perlu dicatat bahwa Bapak dan Ibu, uji kompetensi ini, sertifikat uji kom itu akan menjadi syarat penting yang diperlukan pada saat Bapak dan Ibu naik jenjang jabatan. Mudah-mudahan informasi bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.